Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di podcast studio Mandua Jember dengan segmen Origami, obrolan ringan, gaul, dan islami. Bersama saya, Alexa, sebagai host pada obrolan seru kali ini. Tamu istimewa kita hari ini adalah Bapak Suwandi SPD FSI selaku Ketua Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember tahun ajaran 2023-2024. Tanpa basa-basi lagi, mari kita sapa Bapak Suwandi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana Alexa? Sehat juga? Alhamdulillah saya sehat walafiat juga. Jadi begini Bapak, sekarang ini kan musimnya PPDB ya. Betul. Dan untuk di Mandua Jember sendiri ini jalur untuk penerimaan peserta didik barunya ada berapa? Iya. Jalur penerimaan peserta didik baru di tahun pelajaran 2023-2024 ini ada 2 jalur. Yang pertama jalur prestasi. Yang kedua adalah jalur reguler. Jadi ada 2 jalur. Ya, itu. Apa yang membedakan antara jalur prestasi dengan jalur reguler ini? Baik, untuk jalur prestasi itu untuk mewadahi para calon peserta didik yang memang sejak awal dia sudah mempunyai prestasi dan akan dikembangkan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember itu. Prestasi yang dimaksud adalah prestasi akademis dan prestasi non akademis. Itu yang jalur prestasi. Ada pun yang jalur reguler, nanti kita tidak menseleksi berdasarkan piagam kejuaraan atau prestasi yang telah dia peroleh di MTS sebelumnya atau di SMP sebelumnya, akan tetapi berdasarkan hasil tes yang akan diselenggarakan di jalur reguler. Jadi itu perbedaannya. Ya. Untuk syarat-syaratnya jalur prestasi dan kapan dibukanya jalur prestasi itu? Baik, untuk jalur prestasi itu secara umum ya, baik itu jalur prestasi ataupun jalur reguler, syarat-syaratnya yang pertama, sekarang ini kan era digital ya, itu semuanya itu dilaksanakan secara online. Ada juga yang offline, tetapi dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara online di tempat. Itu dibantu oleh panitia bila di antara mereka ada yang masih kesulitan mendaftar atau mengupload bukti-bukti pendaftaran. Nah, kemudian persyaratan yang pertama adalah mereka diharuskan memiliki akun di microsite PPDB Mandua Jember. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu tentu batas maksimal anak yang masuk ke sini itu 21 tahun yang tentu dibuktikan dengan adanya akta kelahiran. Terus kemudian kakak, terus kemudian rapot 3 semester terakhir. Mulai dari rapor semester 3, 4, 5. Semester 3 itu di kelas 8 ganjil dan semester 4 itu di kelas 8 genap. Adapun yang semester 5 yang dimaksud adalah di kelas 9 ganjil. Itu baik dari SMP maupun di SMA. Kenapa kok 3 semester? Karena di antara pendaftar kita itu kan ada yang dari kelas akselerasi ya. Dari kelas akselerasi itu biasanya nggak sampai 5 semester, nggak sampai, hanya perkiraan 2 tahun, sehingga hanya butuh sekarang ini yang setara dengan yang semester 5 itu semester kelas 1, 2, 3. Bukan 1, 2, 3, tapi semester 1, 2, 3 untuk yang akselerasi. Jadi itu untuk persyaratan yang berikutnya adalah melampirkan beberapa persyaratan piagam prestasi ya. Piagam prestasi bisa berupa piagam prestasi akademis ataupun prestasi non akademis. Itu
Yang berikutnya adalah ini sifatnya opsional, itu sifatnya yang berikutnya adalah yang sifatnya opsional, itu adalah fotokopi ijazah, yang fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus. Nah, kenapa kok sudah mencantumkan fotokopi ijazah? Mungkin di antara mereka itu ada yang mau masuk ke sini tahun lulusan yang kemarin, jadi sudah mempunyai ijazah sehingga perlu melampirkan fotokopi ijazah. Tetapi untuk yang belum itu tidak perlu mencantumkan fotokopi ijazah karena memang belum keluar. Itu jadi sifatnya hanya opsional saja. Terus kemudian untuk tahun ini ada agak beda dengan tahun yang sebelumnya. Tahun sekarang ini karena kita mencoba untuk mengendos apa itu namanya kemampuan anak-anak non akademis, ada skill organisasi, kita coba maksimalkan di Mandua Jember ini. Jadi begini, untuk yang ketua OSIS itu kita beri kesempatan untuk bisa masuk ke sini lewat jalur prestasi ini, tapi di jalur non akademis. Untuk yang ketua OSIS di SMP atau di MTS sebelumnya, karena itu juga kami pandang sebagai sebuah prestasi tersendiri bagi anak-anak yang ada, mereka bisa berorganisasi dan sebagainya. Dan kompetensi itu nanti kedepannya sangat dibutuhkan dalam dunia nyata. Oleh karena itu kami mengakomodasi kepada anak-anak yang mempunyai kemampuan organisasi, dalam hal ini ketua OSIS, ini kami berikan kesempatan untuk masuk di jalur prestasi ini. Saya kira itu sebagai persyaratannya. Terus kemudian kalau yang lain adalah prestasi-prestasi penunjang baik itu non akademis dan non akademis bisa dilampirkan. Ya, itu. Jadi untuk itu kan ada dilampirkan sertifikat akademis maupun non akademis. Kira-kira ada maksimalnya nggak, Pak? Mungkin maksimal 3, minimalnya ada 2. Ya, jadi prestasi akademis itu kan kita membatasi berdasarkan prestasi akademis di tingkat satuan pendidikan ya, itu 1, 2, 3. Terus kemudian di tingkat kabupaten, kecamatan bahkan ada, dan kecamatan 1, 2, 3. Terus kemudian di tingkat kabupaten 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2. Kemudian di tingkat provinsi 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2. Demikian juga di tingkat nasional, juara 1, 2, 3, terus kemudian harapan 1, harapan 2. Jadi itu kategori apa itu namanya pembedaannya atau klasifikasi kejuaraan yang kami tetapkan oleh panitia. Dan untuk seleksi prestasi ini dibukanya kapan, Pak? Oh ya, seleksi prestasi itu dibuka sesuai dengan regulasi yang ada. Itu kan di awal bulan Maret, tanggal 1 itu sudah bisa dimulai seleksi prestasi. Jadi panitia menetapkan pendaftaran dimulai dari tanggal 1 Maret 2023 dan berakhir pendaftarannya adalah tanggal 9 Maret. Ya, wah, berarti udah tua kita, ya teman-teman. ya iya, kita cukup memberikan kesempatan agak sedikit memang daripada tahun yang sebelumnya, tapi kami memang punya maksud tertentu. Jadi kalau mereka punya keinginan kuat, ingin memasukkan putra-putrinya atau putra-putrinya sendiri itu berkeinginan masuk Mandua, tentu dalam spek waktu yang sangat sempit dia akan bertugas. Ini sambil menguji sejauh mana dia itu punya keinginan kuat masuk ke Mandua Jember ini, gitu. Ya. Tapi jangan berkecil hati ya, jangan bersedih hati nih kalau misalnya, wah saya belum daftar di Mandua nih, sedangkan jalur prestasinya udah tutup. Tenang nih kawan-kawan, karena ada jalur reguler. Bagus ya. Untuk jalur reguler ini dibukanya kapan, Pak? Untuk jalur reguler itu nanti kita mulai setelah anak-anak di jalur prestasi selesai daftar ulang sampai tanggal 16 ya, kita daftar ulang nanti di tanggal 11, kemudian 12, 13. Kemudian tanggal 16-nya kita mulai lagi di jalur regulernya. Jadi kita mulai tanggal 16 Maret. 16 Maret. Ya, jadi
siap-siap ini para calon peserta yang yang akan berminat ke MAN 2 Jember. Jangan lupa tanggal 16 Maret untuk bersiap-siap mendaftar di jalur reguler. Untuk syaratnya sama atau syaratnya sama. Bahkan ini kalau sudah mengikuti di jalur prestasi dan mereka tidak terjaring di jalur prestasi, itu syaratnya hanya ada tambahan mengikuti tes saja. Karena syarat-syarat sebelumnya sudah terpenuhi, wawancara sudah, berkas-berkas sudah, baca Al-Quran selesai, jadi tidak ada masalah. Jadi tidak usah ada pendaftaran ulang, tinggal kita konfirmasi ulang saja, kemudian kita berikan pemberitahuan mereka untuk mengikuti tes di jalur reguler ini. Untuk tesnya ada apa aja nih Pak? Oh ya, untuk tesnya itu ada 2 kategori. Yang pertama adalah tes potensi akademik, terus yang kedua adalah tes skolastik. Gitu. Tes potensi akademik apa saja? Yang pertama adalah IPA, IPS, kemudian PAI untuk yang SMP. Ya, jadi PAI ya, bukan untuk yang SMP nanti itu. Kemudian bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi ada 6 kategori itu, 6 kelompok itu yang akan kita teskan kepada para calon peserta didik yang akan datang. Gitu. Jadi itu jangan lupa belajar ya kalau misalnya mau daftar di Madrasah Al-Hikmah Negeri 2 Jember. Untuk program unggulan sendiri nih Pak, di MAN 2 ini ada program unggulan ya. Itu program unggulannya itu ada apa aja? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, program unggulan yang kita berikan sebagai fasilitas kepada anak-anak itu ada yang berupa program unggulan yang sifatnya religius juga ada, yang sifatnya akademis ada. Yang sifatnya akademis antara lain program Universitas Intensif Program itu ya. Jadi kita akan membuat rintisan masuk perguruan tinggi favoritis. Itu nanti ada desain kurikulum yang berbeda dengan yang kelas-kelas yang reguler lainnya, juga termasuk fasilitas juga akan berbeda tentunya sebagai pembeda bahwa dia itu adalah sebagai kelas unggulan tersendiri. Itu yang di bidang akademik. Terus kemudian kita juga punya program unggulan yang lain, antara lain di bidang keterampilan. Perlu diketahui kita ini sudah punya MOU dengan ITS yang kita kenal dengan Prodistik itu, yang dikenal dengan Prodistik itu, alhamdulillah anak-anak begitu masuk di MAN 2, kemudian nanti menyelesaikan sampai kelas 11 itu nanti begitu bagi yang mereka masuk ke program keterampilan Prodistik ini akan mendapatkan ijazah D1 setara dengan D1 yang sertifikasinya atau sertifikatnya dikeluarkan dari ITS. Nah, keren kan? Iya. Terus ini berikutnya ini yang kemudian di bidang religius. Kita alhamdulillah pada tahun ini punya berkah rezeki ya. Alhamdulillah ada asrama yang baru ini, asrama Al Khairat namanya. Nah ini nanti akan diberdayakan untuk program unggulan tahfidzul Quran. Jadi harapannya nanti dengan masuk di program tahfidzul Quran ini, outputnya setelah mereka berada di asrama dengan melakukan proses pembelajaran, hafalan bersama ustadzah yang lain itu bisa 10 juz, itu harapannya. Itu di di program keagamaan. Untuk di keagamaan yang lain itu nanti juga ada yang namanya pendalaman keagamaan. Jadi pada anak-anak yang tidak masuk di program tahfidzul Quran bisa masuk di asrama reguler ya. Di asrama reguler itu nanti kepada anak-anak yang masuk asrama reguler mendapatkan pembinaan juga di bidang keagamaan ya, semisal ada khitobah, kemudian tahfidzul hadis, kemudian pembacaan Al-Quran, ada lagi
tibaiyah, pokoknya amalia-amalia atau yang biasanya sering bisa dimanfaatkan, diterapkan dalam masyarakat. Jadi anak-anak begitu masuk di asrama tersebut mendapatkan pembinaan ekstra yang nanti bisa diterapkan di masyarakat, dan itu nanti akan banyak masyarakat menggunakan istilahnya menerapkan atau menggunakan kemampuan anak-anak yang seperti ini. Itu ternyata programnya sangat bagus sekali untuk siswa-siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember ini. Nah sebenarnya Pak, saya ini sangat penasaran sekali karena di SMA ataupun SMK ini PBDB-nya menggunakan sistem zonasi. Oh iya. Gimana? Dan mengapa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember ini tidak menggunakan sistem zonasi untuk PBDB-nya? Oh ya, baik. Jadi begini, untuk kita sesuai dengan regulasi yang ada, memang tidak ada zonasi ya, sesuai dengan regulasi yang ada. Tapi rasionalisisnya gimana kok tidak menggunakan sistem zonasi? Karena jumlah aliyah itu di tiap-tiap daerah kan hanya terbatas. Misalkan di Kabupaten Jember hanya ada 3. Sementara ada yang di pelosok sana yang jauh dari sana, itu pengen menuju ke aliyah. Kalau dibatasi dengan zonasi, kemungkinan mereka tidak bisa masuk ke aliyah. Jadi itu kemungkinan rasionalisasinya. Ya, jadi makanya untuk aliyah itu tidak menggunakan sistem zonasi. Ya, gitu. Jadi calon siswa madrasah yang rumahnya jauh dari Madrasah Aliyah ini dapat daftar dan jadi siswa di Madrasah Aliyah tanpa mengisi sistem zonasi. Dan itu Pak, tadi untuk tes tadi itu apakah ada passing grade atau pakai sistem ranking untuk yang tes jalur reguler? Iya. Jadi nanti begini, untuk jalur reguler itu nanti kan akan memenuhi kota yang ada. Jadi kalau kita ini di jalur di jalur prestasi itu sudah 200, maka sisanya adalah sekitar 196 itu untuk jalur reguler. Jadi secara ranking yang teratas misalkan ada 300 pendaftar misalnya atau 400 pendaftar, maka nanti akan diambil 196 terbaik di antara mereka yang bisa menuju ke MAN 2 Jember melalui jalur reguler ini. Jadi kuotanya hanya 396 siswa saja. Ini Pak, dengar dari calon siswa atau calon siswa yang mendaftar di madrasah, ini katanya tes mengajinya di madrasah ini serem banget katanya Pak. Apakah benar demikian? Oh enggak, itu enggak. Jadi kita memang punya standar, tetapi minimal kalau mereka itu bisa membaca Al-Quran, itu jangan khawatir bagi yang SMP karena tidak mahir membaca Al-Quran itu terus tidak punya kesempatan masuk ke aliyah. Ini buktinya banyak sekali dari SMP itu banyak yang masuk ke aliyah juga. Alhamdulillah ini tahun ini banyak sekali yang dari SMP-nya, tetapi kami tetap memberikan standar asalkan dia membaca Al-Quran lancar. Kalau nanti fasohahnya atau tajwidnya masih kurang, nanti bisa diperbaiki sambil jalan. Tapi rata-rata mereka sudah mampu untuk bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Ya. Jadi meskipun tidak menghafal beberapa juz mungkin bisa. Tidak ada ketentuan harus menghafal berapa juz, tidak ada. Misalnya saya dengar banyak yang takut, wah saya ini hafal gitu berapa juz, mau masuk MAN 2 Jember takut nih gitu. Jadi tidak ada ketentuan menghafal berapa juz ya Pak? Iya, ada. Pertanyaan terakhir nih Pak. Mungkin Pak Suwandi bisa memberikan kiat dan tips supaya dapat diterima di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember. Oh ya, jadi kepada calon peserta didik baru
yang akan menuju ke MAN 2 Jember. Yang pertama, persiapkan sebaik mungkin persyaratan-persyaratan yang ada. Jangan sampai pada waktu mengupload persyaratan yang ada itu sudah sangat mepet waktunya, sehingga deadline-nya sudah selesai baru mengupload dan tidak kelar mengupload, akhirnya sudah tereliminasi dengan adanya waktu, belum ujian atau belum tes sudah tereliminasi duluan. Terus itu yang pertama tipnya ya. Terus kemudian yang kedua ya, persiapkan belajarnya untuk jenis tes tadi apa saja, fokuskan ke situ aja. Tadi kan ada beberapa mata pelajaran yang kami sebutkan tadi, itu difokuskan, dipelajari di situ. Terus kemudian nih, jangan lupa mencoba untuk banyak membaca soal-soal yang sifatnya literatif. Iya, itu ya, yang kedua. Terus yang ketiga, tetap semangat, percaya diri. Sebab kalau tidak semangat dan tidak percaya diri, itu biasanya menghadapi tes, belum tes itu sudah gemetar, akhirnya apapun yang ada di benak kepala kita itu biasanya hilang dengan sendirinya. Maka persiapan mental itu perlu. Yang ketiga, jangan lupa ya, terus belajar dan belajar. Jangan lupa berdoa, mohon bantuan doa kepada kedua orang tua, kepada guru dan sebagainya. Saya kira itu untuk tipsnya supaya bisa masuk di jalur reguler. Ya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama. Nanti bisa kembali ketemu di lain kesempatan. Iya. Oke. Pasti Pak. Jadi teman-teman jangan lupa di jalur reguler ini dibuka tanggal 16 Maret 2023. Jangan lupa belajar dan terus berdoa ya. Kakak tunggu pada saat kalian udah jadi siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember. Saya Alexa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Jas. Wes. Sip. Dari 16 Maret sampai 4 April. Oh iya. Enggak apa. Wes enggak apa-apa. Kamu mulainya 16 Maret. Mulainya kan saya bilang 16 kok. Betul ya, betul. Enggak ada sampainya. Cuman sampainya enggak lah. Enggak apa-apa. 16 Maretnya sudah. Saya nanti biar oke. Jadi hari ini ya, Cok. Ya, oke. Yuk. Jadi sing apa ya sing